Berbakti tegakkan kalimah ilahi, berjuang mengamalkan sunnah Nabi. Pedoman Al-Quran dan As-Sunnah, ikhlaskan mengharapkan madotilah. Persistri Persatuan Islam Istri, berjuang membela Al-Islam. Pendidik dan pembimbing putra putri, pembina dan tauladan para istri. Wahai persistri, tegarkanlah dirimu, hancurkan kemungkaran kebatilan. Mari tebarkan kasih sayang keadilan, islahkan hati kuatkan persatuan. Islahkan hati kuatkan persatuan. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam surat Ali Imran ayat 79 Allah berfirman, "Ma kana li basarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqula lin-nasi kunu ibadalli min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun." Artinya, tidak mungkin bagi seorang manusia yang sudah Allah berikan kepadanya kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, "Kunu ibadalli min dunillahi," jadilah engkau penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Walakin kunu rabbaniyina, akan tetapi dia akan berkata, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang rabbani. Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Karena kamu selalu mengajarkan kitab dan disebabkan karena kamu selalu mempelajarinya. Ini ada dalam surat Quran surat Ali Imran ayat 79. Ada satu kalimat dalam ayat ini yang mendefinisikan tentang istilah Rabbani, yaitu bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Seorang Rabbani itu yaitu apabila dia mampu mengajarkan kitab, tapi di samping mengajarkan Al-Quran juga tetap mempelajarinya atau mentadarusnya. Nah, kalimat tadarus tentu adalah kalimat yang tidak asing di telinga para muslimah hari ini, apalagi di bulan Ramadan. Karena tadarus menjadi aktivitas rutin di bulan Ramadan bagi para muslimah. Biasanya di masjid-masjid suka diselenggarakan majelis-majelis tadarus yang banyak diisi baik itu dari kalangan remaja, bahkan ibu-ibu juga bapak-bapak. Nah, terutama untuk kalangan ibu-ibu atau muslimah. Ini mereka seringkali mengadakan majelis-majelis tadarus di setiap hari di bulan Ramadan. Biasanya di majelis tadarus yang dilakukan oleh para ibu-ibu itu mereka adalah membaca Al-Quran bergiliran, kemudian saling mengkoreksi, dan yang utama ingin menamatkan sampai 30 juz. Mereka memiliki target agar di bulan Ramadan itu selesai bertadarus Al-Quran sampai 30 juz. Tidak jarang demi mengejar target tersebut, mereka mempercepat bacaannya sehingga bisa selesai bahkan sebelum Ramadan selesai. Nah, fenomena ini, di satu sisi fenomena tadarus yang ada di masyarakat kita, ini adalah fenomena positif, di mana semangat untuk mengisi bulan Ramadan dengan berinteraksi dengan Al-Quran ini sungguh sangat baik. Karena memang Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Namun di sisi lain ada yang perlu kita coba gali kembali tentang makna dari tadarus. Di dalam sebuah hadis dari kitab Sahih Muslim, dalam kitab Az-Zikir wa Du'a, Az-Zikir ad-Du'a wa Taubah, bab fadlil ijtima' ala tilawatil Quran, ada sebuah hadis yang berbunyi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi
yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihis sakinatu wa ghasyiyatuhum rahmatu wa haffathumul malaikatu wa zakarahumullahu fiman indahu. Dan tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah atau di dalam masjid untuk membaca dan bertadarus Al-Quran kecuali ketenangan as-sakinah illa nazalat alaihi sakinah, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan Allah akan mencurahkan rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan melingkupi mereka, melingkupi majelis tersebut. Wa zakarahumullahu fiman indahu, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka yang berada di majelis tersebut di kalangan makhluk yang ada di dekatnya, yaitu di kalangan para malaikat. Satu kalimat yang akan kita garis bawahi dalam hadis ini yaitu kalimat wa yatadarasunahu atau bertadarus. Ini adalah salah satu keutamaan bagi mereka yang bertadarus Al-Quran fi baitin min buyutillah, yaitu di rumah-rumah Allah atau di dalam masjid. Keutamaan yang Allah berikan bagi mereka yang mau bertadarus di dalam masjid adalah nazalat as-sakinah, akan turun as-sakinah, ketenangan, akan dicurahkan rahmat, bahkan dikelilingi oleh para malaikat. Ketika sebuah majelis dikelilingi oleh para malaikat, di mana para malaikat itu akan mengaminkan setiap doa, setiap harapan, setiap istighfar yang terlantun dari orang-orang yang berada di majelis tersebut. Ini adalah keutamaan dari sebuah majelis tadarus. Maka bermunculannya majelis tadarus itu adalah hal yang positif bagi kalangan kita muslimah. Namun ada hal yang perlu juga kita evaluasi, apa yang dimaksud dengan tadarus. Bertadarus, di sini dijelaskan bahwa bertadarus itu adalah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu, itu adalah yashtarikuna fi qiraatin ba'dahum ala ba'din wa yata'ahaduna khaufan nisyan, yaitu membaca dan bertadarus Al-Quran, yaitu bersama-sama membaca, di mana sebagiannya membaca di hadapan sebagian yang lain dan menghafalkannya agar tidak lupa. Jadi tadarus yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah itu bukan sekedar membaca dan memperbaiki bacaan, atau bahkan sekedar mengejar target selesai 30 juz dalam 1 bulan. Tetapi betul-betul menghafal dan mengkaji. Karena darosa itu berasal dari darosa yang artinya mempelajari. Jadi betul-betul mempelajari, memahami makna dari apa yang dibacanya. Dalam sebuah hadis dijelaskan tentang kebiasaan Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril yang biasa bertadarus. Hadisnya diterima dari Ibnu Abbas. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah SAW ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibrilu wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibrilu ajwadu bil khairi minarihil mursalah. Dalam hadis ini Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Rasulullah itu adalah ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan beliau itu lebih-lebih lagi ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, apalagi kalau Jibril sudah menemui beliau. Untuk apa Jibril menemui beliau? Yalqahu fi kulli lailatin. Ternyata Jibril ini suka menemui Rasulullah di setiap malam min Ramadan, di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Lalu mereka ini saling bertadarus Al-Quran. Jadi Rasulullah bersama malaikat Jibril bertadarus Al-Quran di setiap malam. Fala Rasulullah hina yalqahu Jibril, ketika Rasulullah sudah bertemu dengan malaikat Jibril di malam tersebut, maka esok harinya Rasulullah menjadi ajwadu bil khairi, itu menjadi lebih dermawan, lagi dalam hal kebaikan, bahkan minarihil mursalah, lebih dermawan dibandingkan angin yang bertiup. Terkait hadis di atas, Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari memberikan salah satu analisa
Qila al-hikmah fihi anna mudarasatal Qur'ani tujaddidu lahul ahda bimazidatin ghinan nafsa wal ghina sababul jud. Ada pendapat tentang hikmahnya adalah karena mendaras Al-Quran atau bertadarus Al-Quran. Yaitu ternyata hikmah dari bertadarus Al-Quran akan senantiasa memperbaharui, tujaddidu lahul ahda, memperbaharui perjanjian dengan Allah, bimazidati ghina, dengan bertambahnya ghinan nafsi, dengan bertambahnya kaya hati, wal ghina sababul jud, dan dengan bertambahnya kekayaan hati ini menjadi sebab kedermawanan. Oleh karena itu mengapa Rasulullah menjadi lebih dermawan di bulan Ramadan? Dari keterangan tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tadarus Al-Quran yang dilakukan oleh Rasulullah itu memberikan efek kedermawanan. Mengapa? Karena ternyata berinteraksi semakin dalam, semakin banyak kita melakukan interaksi dengan Al-Quran, maka semakin dekat kita dengan Allah. Semakin jauh kita dari membutuhkan dunia. Semakin hati kita kaya dengan keimanan, semakin hati kita kaya dengan keikhlasan, maka semakin kita merasa tidak membutuhkan dunia. Bukan berarti kita juga melupakan wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi semakin kita berserah diri kepada Allah, sehingga Rasulullah pun tampil menjadi ajwadun nas, menjadi orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Tentu tadarus yang dilakukan oleh Rasulullah bersama malaikat Jibril, karena Rasulullah ini adalah ummi. Beliau itu tidak bisa membaca dan menulis. Artinya tadarus yang dilakukan oleh Rasulullah dengan malaikat Jibril itu adalah mentadarus hafalannya, menyetorkan hafalannya. Oleh karena itu makna tadarus bukan hanya sekedar membaca dari Al-Quran, tapi juga membaca dengan hafalan. Maka sebetulnya tidak cukup tadarus hanya dengan membaca, saling bergiliran dan saling mengkoreksi, tapi harus diikuti juga dengan memahami maknanya, bahkan dilanjutkan dengan menghafal. Kalaupun misalnya kita masih baru bisa sampai tadarus tadarus yang secara umum, yang hanya saling mengkoreksi bacaan, bersama-sama membaca, itu juga tidak mengapa. Namun akan lebih baik jika hadis ini menjadi motivasi bagi kita agar kita bisa merasakan efek dari tadarus, yaitu ajwadun nas, menjadi orang yang paling dermawan, yaitu dengan memperbaiki pola tadarus kita, bukan hanya sekedar membaca dan memperbaiki bacaan, tapi juga diikuti dengan memahami maknanya dan menghafalkan ayat yang kita baca. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti tegakkan kalimah ilah.